aku lagi ada di Mimu Mimu, salah satu kafe terhits di Pamekasan yang letaknya ada di tengah kota. Dan kalau kamu kesini, di sini tuh banyak spot-spot foto yang bagus-bagus, instagramable banget, cocok buat kamu posting di Instagram kamu. Dan makanan yang disediakan di sini dan minumannya enak-enak. Sekarang aku mau ketemuan dengan salah satu yang kalian pasti tahu, ya kan? Cuman orangnya belum datang. Lama banget nih orangnya. Jadi kita akan ngomong-ngomong cantik, ngomong-ngomong santai. Kita akan ulik-ulik dia. Seperti apa kehidupannya, pekerjaannya. Kita sambil nunggu masuk dulu, oke? Apaan nih? Ada yang baru nih. Playday board game. Nah, buat kalian yang pengen nongkrong nggak cuman gibah, nggak cuman ngomong ke sana ke sini, paling enak tuh nih. Ada program khusus, bayar 10.000 aja kalian udah dapat all access game. Karena memang paling enak nongkrong itu sambil main game. Yuk. Mana sih guys, Meganya kok nggak datang-datang? Udah nungguin 2 hari. Hello guys, welcome to the Power Show. Kali ini Mega Modi barengan dengan salah satu entrepreneur terbaik yang ada di Madura. Siapa lagi, the one and only Cus. Maaf Mbak, ini kan acara saya. Salah ya Mbak ya? Salah. Oke. Harusnya saya yang itu. Oh begitu ya? Kebiasaan Besti. Maklum ya, ini kampasnya baru diganti. Jadi Oh, tahun baru, kampas baru. Iya betul, 2023 lebih gemilang, lebih glow up begitu Besti ya. Ini adalah tamu aku yang awal tahun nyerocos banget ya. Soalnya kalau nggak nyerocos aku nggak dibayar nanti Besti. Oh begitu. Tugasku kan memang harus nyerocos. Nyerocos gitu ya. Oke, Mega Modi. Kangen banget ya, lama banget kita nggak ketemu, tau nggak sih? Kamu sibuk terus sih, keluar kota mulu. Masa sih? Aku nggak diajak. Karena dianya sibuk show, ya show. Ya aku kan cari cuan Besti. Nanti siapa yang bayari Shopee peleterku kalau aku nggak cari cuan, ya kan? Oke. Coba dulu perkenalkan dulu. Hello the purpose, introduce me, yeah. Karena kan ini aku ketemunya sama salah satu bunda terhebat dan terwow begitu ya. Jadi ngomongnya harus mixing gitu ya. Tapi nggak yang apa. Oh gitu ya, iya. Oke. Iya maklum kampas. Berwibawa. Benar. Oke, berwibawa. Aku seneng banget nih bisa main-main ke podcastnya Olece ya. Nggak banyak orang tahu mungkin ya sama aku ya, tapi nggak apa-apa, aku boleh dong memperkenalkan diri ya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Mega Modi. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Belum. MC bersertifikat syariah dan berlabel halal. Iya begitu. Gimana dong? Jadi sudah bersertifikat halal. Insya Allah halal. Halal ya. Syariah juga. Aku MC syariah kok. Syariah. Iya. Jadi diajak ajeb-ajeb juga boleh dan bisa. Tapi kan versinya versi syariah dong. Oh iya, karena pernah dulu ulang tahunku ya, MC-nya Mega. Dan itu ajeb-ajeb yang versi syariah. Yes. Oke, gitu ya. MC nomor 1 di Pamekasan. Siapa nggak tahu Mega Modi? Masya Allah. Ya kan, Mo? Masya Allah. Ini masih terus belajar kok. Terus belajar. Rendah hati sekali dia. Jadi gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuknya ya seperti biasa, paling ya kerja. Kalau nggak kerja ya paling MC sama keluarga gitu-gitu aja sih. Kayaknya dudukmu nggak nyaman banget. Udah enak banget, ini enak banget ya. Soalnya kamu tahu ya Ce ya, kalau aku tuh duduknya biasanya nggak yang kayak yang. Iya. Gitu. Aku ngelihat Mega itu kalau dia duduknya sopan begini, ya kan? Itu bukan Mega ya Ce. Itu nggak Mega banget gitu ya. Jadi dia kayak, oke, kita nyaman banget gitu ya duduk. Ya kayak gini aja, okay? enak kayak gini. Jadi lagi sibuk awal bulan dan awal tahun ini target belum diflorkan ya sama office, jadi mungkin masih nggak tahu nih, masih di awang-awang begitu. Bagi sebagian orang, banyak yang nggak tahu bahwa Mega ini sebenarnya seorang MC hits,
Tapi itu adalah side jobnya dia. Tapi sebenarnya dia adalah seorang karyawan bank. Yes, betul. Salah Bener, satu kan? karyawan bank. Boleh sebut Di merek nggak Pamekasan. sih? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak Intinya boleh. plat biru lah ya. Oh, gitu. plat biru. Plat biru kan banyak. Jadi bekerja di bank. Sudah berapa lama kerja di Sudah bank? sekitar dari tahun 2014 sih. Kalau ke sekarang mungkin udah 8 tahunan mau masuk 9 tahun. Gitu. Lama banget ya. Ya, lumayan. Lama banget guys, lama banget. Jadi itu sebelum mulai MC berarti? Sebenarnya MC kan aku udah jalan dari tahun 2012-an gitu ya. 2012 tuh udah mulai kayak belajar gitu. Cuman 2014 ketika aku masuk di bank gitu kan, itu juga udah mulai lumayan juga nih untuk job-jobnya. Cuman waktu itu memang yang aku ambil itu pertama kali adalah job-job event. Jadi belum Job ke event. wedding. Oh. Belum ke wedding Terus waktu itu. ini sebagai apa kamu di bank? Aku bagian marketing bestie. Bagian marketing. Betul. Gitu. Bukan yang di depan, bukannya kalau Frontliner. frontliner. Harusnya kan Oh. kalau masuk bank awal itu kan harusnya kalau setahu aku tuh jadi kayak ada step by stepnya. Jadi pertama itu kamu ada di frontliner, terus kemudian ada di apa? Kayak di bagian apa sih, office atau bagian BO ya, back office, back office, maksudnya ya. teller kayak gitu-gitu kan. Betul, gitu. betul. Heeh. Nah, iya awal-awal dari 2014 ketika aku masuk itu, aku nggak langsung ke marketing dulu, C. Jadi ada step by step dulu. Pertamanya itu bagian frontliner. Dan di tempat aku bekerja itu memang kayak semua semua bagian tuh kita pelajarin. Tuh. Sampai sekarang ada di titik posisi marketing gitu ya. Betul, baru jalan 2 tahunan sih kalau kayak menjadi marketing gitu. Keluh kesahnya apa nih? Pasti nggak enak nih, pasti nggak enak nih. Jangan ditanya ya. Kalau senengnya pasti happy lah ya, Happy. apalagi tanggal 23 atau tanggal 25 ya. Happy, apalagi hampir lebaran happy. Soalnya keluntingannya, C. Oh, gitu. Ya, keluntingan. Keluntingan ke rekening gitu kan, tanggal 25, tanggal 23 gajian. Ya nggak sih? Itu sukanya, suka banget. Suka banget. Suka banget. Terus kalau di kayak tadi tuh ada di bagian frontliner gitu. Itu biasanya kan orang yang hal yang nggak penting kadang dia ngomongin mau buka rekening gitu kan, itu wajar ya Iya, kan. iya, iya. Itu keluh kesahnya di frontliner dengan di bagian kredit itu beda nggak sih? Oh beda, sebenarnya ada challenge-nya sendiri-sendiri ya Sendiri-sendiri. ketika kita misal di frontliner sama ketika kita sudah jadi di bagian marketing. Contohnya nih, Contoh. kalau misalkan kita tuh ada di bagian frontliner ya, yang kita temuin memang orang-orangnya mungkin berbeda, cuman kan nge-treatnya pun juga berbeda. Oke. Oke, ya kalau ngadepin komplain dari nasabah ya wajar lah ya. Sometimes ada beberapa nasabah yang komplain. Cuman kalau untuk bagian marketing ini karena memang aku mengcover untuk marketing itu di tempat aku kerja itu nggak cuman di bagian kayak misalkan kita penyaluran kredit nih. Iya, betul. Ya, tapi kita juga diajak ataupun juga kita ditreat bagaimana nasabah juga nabung di kita gitu. Jadi funding juga kita kerjain, terus juga kayak memproses kredit juga kita kerjain, menjaga tagihan juga kita kerjain. All in banget berarti ya, Bener, semuanya. Pecah nggak sih kepalanya sih? Ya kamu bisa lihat dong ya. Senyummu seperti apa. senyummu nggak enak ya? tapi kan nggak kelihatan kan kalau kadang tuh ada tekanan yang sangat menekan pribadi aku. Depresi begitu. banget nggak sih? Kan kayak gitu, enggak ya? Sometimes sih, Sometimes. ya pastilah. Sometimes tuh ada kayak yang kita ngerasa aduh berada di titik jenuh begitu Oh, kan yes. ya. Ini nyerocos mulu. Nggak haus, Mbak? Haus banget, haus banget. Ayo. Kamu punya apa buat aku? Mimu punya minuman yang enak banget, coba. Wow, ini cocok banget. Dari tadi tenggorokan aku dari di jalan sampai sekarang ini udah kering banget. Dan ternyata aku disajiin ini, ini apa? Ini minuman favorit aku kalau ke Mimu. Wow, ini kayaknya seger-seger banget Seger. ini guys. Lanjut. Ya. Sambil kita santai ya, sambil kita ngobrol. minum-minum cantik, ngobrol cantik. Emang gimana minum cantik? Kayak Oke, harus- tutorial minum cantik. Oke. Jangan gini katanya, C. Gimana? Biar ininya aja yang dinaikin. Oh gitu. Oh, coba tes. Oke. Wow, Lanjut di bagian kredit katanya tadi ya. Ngomongin kredit ya.
Mukanya udah gak enak duluan. Enak kok. Gimana? Di bagian kredit, tadi ngomongnya kan, ada nggak sih hal-hal lucu atau yang nggak enak gitu? Hal yang menggemaskan begitu ya kali ya lebih tepatnya. Iya. Hal-hal lucu, hal yang menggemaskan di bagian kredit. Iya, pernah nggak sih sama nasabah kayak begitu? Kamu sering kan lihat statusku kalau akhir bulan ya kan? Yes, betul. Lihat kan statusku gimana? Isinya juga sudah wah panjang sekali. Isinya misu-misu semua gitu. Mohon maaf ya, teruntuk para nasabah-nasabah tercinta dan nasabah-nasabah setiaku, bukan maksud hati sebenarnya buat misu-misu, tapi apa daya gitu lah. Giliran telepon gak diangkat, ya kan WA juga cuma dibaca doang, itu kan sakit Besti. Sakit hati. Oh sakit. Potek hati. Bener, sakit hati banget. Coba ceritanya ada nggak sih yang kadang kayak nasabah sembunyi dalam kasur gitu kan? Ada yang nggak pernah enak nggak enak? Kalau sembunyi di dalam kasur sih enggak ya. Enggak. Cuman kayak misalkan kayak kita nggak dibukain pintu tuh sering banget. Serius? Oh serius. Gue pikir Nunggu cuma lama. ada di sinetron-sinetron gitu. Oh enggak, malah sebenarnya sih macam-macam ya, yang namanya tipikal nasabah itu kan macam-macam Besti. Ada nasabah yang memang bener-bener dia itu tingkat kemampuannya nih untuk bayar memang bener-bener sudah tidak mampu banget. Kayak misalkan usaha menurun karena beberapa faktor tuh kayak gitu. Kayak misalkan mungkin memang usahanya menurun kayak kemarin Covid gitu Iya. kan. Cuman kan kita ada treat-treat khusus untuk begitu. Cuman kadang ada beberapa nasabah yang ini nih yang kadang suka bikin aku gemes ya kan. Nasabah yang menurut aku dia itu bener-bener yang kayak mampu banget untuk bayar kewajiban mereka, tapi mereka itu ya gimana ya? Nggak bayar-bayar. Muncanreng Madura roh anu apalah yuk ngelemes. Mulutnya ngelemes. Oke. Ngelemes. Jadi kayak misalkan nih, dia tuh bisa dan mampu kayak bayar sesuatu, dia bisa beli yang namanya barang-barang branded, masuk ke mall-mall keren ya kan, beli baju-baju oke, tapi ternyata giliran waktu untuk bayar gitu kan, bayar kewajiban mereka bilang nggak ada. Itu yang bikin aku geram. Nah, terus coba ceritanya gimana tuh? Kadang gimana tuh? Pernah nggak dibukain pintu? Oh kalau nggak Gimana? dibukain pintu sering. Oh sering. Misalnya nih kita udah assalamualaikum gitu ya, Assalamualaikum. pertamanya nada gue masih aman nih, Aman. assalamualaikum. Oke. Lama kelamaan denger bunyi HP dong di dalam, tapi gue nggak nggak dikeluarin. Ah. Nah udah mulai nih, Assalamualaikum. assalamualaikum gitu, tok, assalamualaikum gitu sampai intip gitu ya. Ya udah, terkadang ada beberapa nasabah itu yang lebih galak, Serius? lebih galak yang ditagih daripada yang nagih. Oke, gitu kita testing dulu. Coba sekarang ya, kita mau testing reka adegan, reka ulang ya. Rekonsiliasi ya? Apa namanya? Rekonstruksi. Bukan dong. Reka adegan rekonstruksi bagaimana Mega Modi menagih nasabahnya. Anggap aku Mega, ya. Dia nasabahnya. Oke. Oke, aku reka adegan ya. Reka adegan. Kamu jadi aku, ya, jadi tukang tagihnya. Oke. Oh, tukang tagih, debt collector dong. Jangan dong, lebih dikit dong. Jangan debt collector. Kreditur. Oke, kreditur. Aku jadi Kreditur. debiturnya, Yes. ya kan? Oh, manggil aku tuh, manggil. Ibu gimana nih Bu terkait setorannya gitu? Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kan gula ngucap mau di telepon. Gula tadi saya kebejer. Maki maksam pian. Akhir bulan Bu nikah bajan-bajaran. Gula tandi, lang ngucap gula tandi. Pian maki cek maksan mau gula tandi kenapa saya kebejer bi gula? Acu wala bocon, mata ingki. Aning empian beri kula ngetela Bu nikah meli anteng anyar, mas-masan anyar, gelong anyar Bu. Nikah Bu, nikah imitasi yeun. Bu, Imitasi yeun benikeng an di PC, gula tandi PC, cek gula ngucap sampean gula tandi PC pian maksa Bu. tapi empian Astori jalan-jalan ke luar negeri Bu. Bajerin gula kalau nero kancah. Bajer kancah, tak bajer kancah gula tak mangkat. Kayak gitu Besti. Mana? Hebat kan? Apa tak? Jadi Ngeles terus ya ke nasabah ya. iya. Tanya Aki Besti mau ngaji Besti. Jadi stresnya Mega tuh akhir bulan. Kalau udah waktunya tagihan
telepon, Mo. Natasha. Oke, baiklah. Ini sudah kan sebenarnya orang tahu bahwa Mega Moody seorang MC hits. Nah, Aduh. beralihlah kita ke urusan MC perbacotan. MC bener. Syariah. Iya, MC Syariah. MC Syariah berlabel halal, bersertifikasi halal dan syariah. Bener, open BO loh ya aku. Oh, Iya, open BO tapi versi syariah gitu loh, Besti. Jangan diartikan open BO itu yang kayak gimana gitu. Kan memang aku di BO, di booking gitu kan. Kalau kata kerennya di dunia per-MC-an itu di hire. Oh, di hire. Cuman kata kasarnya itu booking. BO. Jadi Iya. aku open BO. Oke, karena emang mau booking bisa gitu ya gitu. Berapa sesi J kan gitu, berapa sesi ya kan ada jamnya gitu loh guys, ya kan ada waktunya guys. Estimasi satu sesi itu minimal 2 jaman gitu lah ya, bukan long time short time, no. Lanjut, awal mulai MC. Kapan? Awal mulai MC itu aku sebenarnya kayak dulu masih di kampus, cuman kayak ikut-ikut gitu loh, kayak apa sih, kayak acara di kampus gitu. Itu pun yang masih kayak dibayar cuman nasi doang, dan dibayar nasi doang tuh udah happy banget. Bayar terima kasih. Bayar, banyakin terima kasihnya, banyak bayarannya, banyak terima kasih gitu ya. Jadi bayarannya terima kasih. Iya, tapi Nasi nggak kotak. apa-apa, tapi nggak apa-apa, dari situ kan kita mulai belajar begitu Oke, kan ya. belajar. Terus kalau nge-range harga nih. Nah, Kalau aku udah nyampe bagian situ, kayak gimana gitu ya guys. oke. Mahal nggak sih? Kamu kan tahu red cardku, tapi jangan disounding di sini dong, nggak enak. Menurutmu gimana? Itu masuk kategori yang precious atau kategori yang kayak middle to the low apa gimana? Agak sih, kalau menurutku dengan talenta yang dipunya sama Mega tuh worth it sih. Oh gitu ya? Malah aku tuh sering gini, tak ke orang Remo. Oh beda dong, Gitu kan? Besti beda. Oh, Besti Iya, beda. Besti beda. Cuannya beda. Nanti Dika kalau nikah juga beda kok ya. Rekatku ya berapa digit ya? Oh masih 16. Wah sih. Amin. Amin. 2023 more shining, more glowing. Oke. Amin. Glowing bersama Diamond Salon Iya Spa. dong, Diamond Salon and Spa. Iya. Tapi benar. Benar. Jadi kalau ditanyain berapa digit sampai sekarang, mungkin yang kalian tahu, yang ngerti lah ya. Gak nyampe lah 6 digit, belum nyampe lah. Per sesi loh ya, Per belum sesi. nyampe. Belum Oke. nyampe sampai 6 digit, tapi aku berdoa semoga 2023 ya nantinya akan lebih mungkin sampai dengan Asik. 6 digit. Amin ya Allah. Lanjut nih, belajarnya MC-nya dulu dari mana? Otodidak kah? Atau memang kamu ikut kayak seminar atau apa kayak gitu? Kalau awal-awal tuh aku tuh awal-awal memang bener-bener yang kayak otodidak gitu loh, otodidak. Terus kayak dulu kan belum zamannya Instagram tuh, belum zaman Instagram. Terus YouTube juga nggak, orang-orang kan nggak semarak sekarang ya yang bikin konten. Kalau sekarang lebih gampang jadinya gitu loh. Kalau dulu bener-bener yang kayak otodidak banget, cuman kayak paling nge-scroll di YouTube ya. Meskipun YouTube waktu itu masih jarang-jarang orang nge-up gitu kan tentang dunia public speaking gitu. And then makin kesini udah makin mulai nih aku ikutan. Jadi kan pengen kayak sharing knowledge gitu kan sama orang-orang yang memang lebih di atasnya aku. Jadi kadang sometimes aku ikutan kayak seminar-seminar gitu, seminar untuk public speaking ya. Kalau nggak salah dulu pernah jadi penyiar radio ya? Oh iya pernah. Pernah. Itu Awal karirnya itu sebelum nge-MC memang dari radio dulu gitu. Itu masih sekolah kah, kuliah atau? Waktu itu kan aku sekolahnya itu ada kayak sistem magang gitu loh. Kayak sistem magang satu. Emang kuliah jurusan apa, Bun? Jurusannya nyambung nggak Perbacotan menurutmu? gitu? Oh iya perbacotan ya. Sebenarnya kayaknya sih bisa dibilang apa ya namanya? Kayak Nyambung nggak sih? Nyambung nggak sih? Nyambung sih kayaknya ya, masih satu circle gitu. Karena kan bertemu dengan banyak orang juga kan. Cuman aku kuliahnya dulu di bagian pendidikan gitu. Pendidikan. bagian Pendidikan berarti jadi kayak guru harusnya Yes, begitu ya? betul. Seharusnya aku karena aku SPDI begitu kan ya, sarjana pendidikan Islam.
SPDI, berarti jadi kayak guru. Iya, Harusnya. mestinya terjun ke dunia pendidikan. Berhubung memang passionnya itu di bagian Perbacotan. ya nggak bisa ditinggalkan, Besti. Oke, jadi berarti dulu itu dari otodidak. Yes. Mulai Otodidak dari nyoba jadi apa? Ya, jadi penyiar radio. dulu. Abis itu aku pernah di salah satu stasiun TV lokal yang ada di sini. Pernah. Itu lumayan lama juga. Sebelum aku akhirnya terjun ke dunia perbankan, aku juga abis itu apa yang namanya? Dari pertelevisian aku pindah ke radio lagi gitu. Baru setelah itu dunia perbankan sampai sekarang masih berada di zona nyaman. Zona nyaman. Nyamannya soalnya kalau tanggal 25 sama tanggal 23 kelunting. Oke, kalau mau cari mau BO. Nah, kalau mau BO Mega melalui manajer. Iya, belum punya manajer. Aku belum mampu buat bayar manajer, Besti. Gabung sama DMND. Iya, kayaknya perlu deh aku direkrut sama teman-teman ini ya, Diamond Enterprise Indo begitu ya. Biar aku bisa jadi ada manajer, terus ada yang memanage semua pekerjaan aku ya kan. Cuman aku belum mampu untuk bayar kalian, gimana dong? Iya, soalnya kan ditawar terus gitu. Emang ada yang nawar kalau MC? Serius. Emang ada yang nawar? Nggak tahu. Ya gitu deh. Nggak apa-apa sih, Besti. Sebenarnya wajar kalau orang nawar. Nggak apa-apa. Aku ini kan, maksudnya iya kan nggak apa-apa, nggak jadi masalah buat aku nawar karena kan kita juga melihat kemampuan dari masing-masing klien. Cuman begitu kan ya, nawar boleh. Tapi kadang-kadang, Mbak boleh nggak harga segini? Tapi aku pengen ya nanti tuh acaraku harus ada ini, harus ini gitu lah ya. enggak. Bagaimana dengan Anda? Kan bagian pelayanan juga, pernah nggak ngalamin penawaran seperti itu? Pernah banget. Jadi harga sesuai dengan capability-nya. Gak apa-apa nawar, Besti, bener. Aku gak apa-apa sama calon-calon klien yang memang mau nawar, cuman maksudnya ya begitulah ya. Emang pernah nggak sih pas waktu nge-MC itu ada kejadian unik-unik yang gimana yang nggak pernah kamu lupain gitu, Mo? Kalau nge-MC kejadian yang unik dari saking banyak. Jam terbang tinggi, guys. Jam terbang tinggi. Oke, jam terbangnya tinggi. Jadi sampai dia nggak tahu, sampai dia lupa kejadian uniknya itu apa. Lebih kalau kejadian unik, apa ya yang unik? Aku bingung sih, semuanya unik menurutku gitu kan. Tapi yang paling bikin aku happy itu ketika aku selesai MC adalah ketika aku tuh dapat appreciate dari para klienku. Itu sih yang bikin appreciate-nya itu yang bener-bener kayak yang klien tuh. Contohnya? Wah, gitu tuh. Terima. Iya, itu tuh melebihi dari mungkin bayaran yang berapapun itu karena kepuasan pelanggan ya. Berarti kalau nggak kepuasannya. dibayar Karena nggak kita apa-apa. open BO, Besti. Jadi Kalau kan kalau nggak dibayar nggak apa-apa. oh iya. Bajunya dong. Aku Make bajunya up-nya. jahit. Iya, make up sendiri. Ada satu event yang paling kamu inget, Mo, yang wah, aku banget nih. Ya, aku banget. Kayak kemarin tuh acaranya Owner Diamond Salon and Spa itu tuh aku banget. Ya Allah. Aku bener-bener. Hah? Dugem versi saya. Iya bener-bener banget. Dugem Itu tuh versi aku saya. banget. Pokoknya kalau misalkan aku tuh gini, sebenarnya kan kalau kayak misalkan dunia per MC-an itu ada yang memang MC yang memang kayak dia tuh lebih senengnya di acara yang bener-bener yang formal banget. Ada yang dia tuh lebih sukanya yang mungkin aku Gacor. kayaknya cocoknya nih kayak yang so formal atau kayak yang non formal gitu. Jadi ketika aku ketemu event yang bener-bener wow, aku banget nih gitu. Itu bener-bener Contohnya ulang excited tahun- banget. contoh ulang tahunku kemarin Iya, gitu kan. iya, ulang tahunmu itu ya, Owner Salon, Diamond Salon and Spa. Gimana dengan semua aktivitas itu? Sekarang ngomongin keluarga nih. Kalau udah nyampe di situ tuh aku Jangan mewek dulu. Enggak, jangan aku nggak mewek. Kalau Jangan aku tuh mewek. wanita strong. Mega ini jarang banget untuk ngepost di sosial medianya bahwa dia adalah sudah menjadi status seorang istri dan ibu. Benar nggak sih? Iya. Iya kan jarang banget gitu kan.
Kenapa? Karena gini loh Besti, sebenarnya kalau kayak gitu tuh opsi dari masing-masing Ya. personal ya. Apa biar nggak ketahuan nih, biar masih Oh enggak, no. Karena memang apa ya, aku lebih kayak di sosmedku, kayak misalkan di Instagram, itu tuh aku jadikan sesuatu untuk self brandingku gitu loh. Oh, iya, Anggaplah kata kasarnya untuk daganganku gitu loh Besti. Jadi memang yang benar-benar aku upload di situ adalah untuk seputar kerjaan aku. Personalitimu. Benar, kerjaan, dunia per-MC-an gitu-gitu aja. Jadi Dunia perbacotan. Iya, jadi kalau misalkan kayak apa sih namanya nge-up di sosmed kayak misalkan suami pasangan aku ataupun juga anak aku itu sesekali aja karena memang itu Instagram aku pakai pure memang untuk personal branding untuk dagangan aku istilahnya begitulah ya. Memudahkan untuk orang mem-BO. Iya, BO bener. syariah. Bener, karena sekarang kalau misalkan kita tuh kayak cuman stagnan di tempat tuh kan nggak bisa ya. betul, Orang tahu kita itu calling aja Mega Modi, tapi kan nggak tahu nih seperti apa kapasitasnya kita. Kalau pengen tahu ya udah lihatnya Cek di IG-nya. sosmed, bener. Jadi kayak gitu. begitu. Suami, anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah suatu berkah yang begitu luar biasa dan kebahagiaan yang begitu luar biasa buat aku ya Ce. Ketika anakku sehat, papanya sehat, kita juga baik-baik, gak yang Rumah tangga aman. Iya gitu. benar, kalau kayak berantem cekcok-cekcok yang namanya Wajar. rumah tangga ya Wajar. kan. Iya kan? Iya kan benar Ce. Benar. Jadi memang rezeki itu nggak melulu masalah duit. Bener. ya kan? Kesehatan. Sehat itu penting guys. Waktu. Nah itu bakal dibahas lagi nanti. Anak berapa? Masih satu. Masih satu. Masih satu. Nambah lagi? Nggak tahu ya, masih OTW kali ya. OTW. Amin. Oke. Bismillah deh. Ya kemarin tuh aku dengar kan kayak bapak baru aja meninggal kan ya. Ya jadi aku pribadi bersama tim turut berduka cita. Nah cuman aku yang pengen aku lihat di sini kok bisa saat orang jangan mewek dulu. Aduh aku nggak tahu aku itu. Gak ada tisu ya? Tisu. Gak ada tisu ya, nanti bedaku melebar ini loh. Gimana, Iya aku Mbak? kalau Tisu. kalau sudah masalah keluarga itu kayak gimana gitu ya Ce? Peluk. Ya kan yang orang lihat tuh Ce, kalau aku kayak misalkan lagi perform tuh kayaknya kok happy terus gitu kan ya. Hahaha terus gitu kan Ya kan harus memang karena tugas kita itu adalah menghibur orang kan begitu. betul. Cuman kan mereka nggak tahu apa yang kita pendam dan kita simpan kan begitu. Jadi kemarin tuh guys ya, sempet pas waktu bapaknya Mega meninggal, almarhum itu, aku sempat langsung ke sana dan nggak nyampe berapa hari dia harus perform lagi di satu event, di mana dia itu harus all out di situ, ya kan? Itu dua hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Kalau nggak salah masih bapak aku tuh dapat 4 hari apa 3 hari meninggal gitu. Itu pas hari keempat, hari kelima itu ada job. Iya. Jobnya continue lagi dari sore sampai malam. Bener. Dimana itu kan pas waktu itu aku inget banget itu akhir bulan, dimana Mega waktunya kejar target ya Bener kan? itu tanggal 29. Ya kan, kejar target, terus kemudian selang berapa hari, 2 hari langsung dia ada event besar di mana dia harus perform dan tidak bisa dibatalkan. Iya kan, karena profesional ya mau ya. Jadi gimana tuh maksudnya, orang kan nggak tahu ya, orang nggak tahu bahwa bapak baru aja meninggal, terus kamu yang dia tahu kamu sudah perform kayak gitu. Itu perasaannya gimana? Ya Dan so must go on lah ya. Iya. Kalau kayak gitu, kalau ditanyain perasaannya kayak gimana ya campur aduk. Cuman kan waktu itu benar-benar yang kita harus fokus gitu loh pasti. Kita mikir bapak nih udah nggak ada, mau di kayak gimana ini juga udah nggak ada gitu. Sedangkan kita tuh udah terlanjur kayak terima job karena memang job yang masuk ke kita itu jauh-jauh hari. Mungkin kalau pikiran orang kok bisa sih bapaknya tuh meninggal gitu kan ya, bapaknya kok meninggal kok bisa-bisanya dia kerja gitu kan, kok bisa-bisanya masih terima job, kok bisa-bisanya kayak nggak ada apa-apa gitu ketika ya memang harus gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita tuh show off sama orang-orang, kita menunjukkan share aku tuh loh lagi sedih gitu kan ya. Aku dan itu bukan aku banget gitu loh. Dan kamu bisa lihat dong ya, setiap aku berstatus mana pernah aku berstatusnya kayak yang sedih-sedih itu ya. Karena bukan aku banget lah seperti itu. Aku pengen yang kayak share to each other itu yang tentang yang happy-happy aja gitu. Jadi pas waktu kemarin event itu kebetulan memang aku lagi diundang gitu kan. Kebetulan MC-nya Mega. Nah, I know dia tahu hahaha, tapi I know dia di dalamnya itu pasti
so sad gitu. Yes. Makanya pas waktu aku ketemu, mau aku langsung pelukin dia. Terima kasih ya sudah jadi penyemangatku waktu itu ya. Jadi karena aku tahu gitu, aku tahu banget dia waktu ketemu dia sumringah, cuman dalamnya pasti potek Itu lah tuh ya. apa ya, waktu itu yang bener-bener kayak yang kehilangan seorang bapak ya. Aku ngerasain kayak aku nggak pernah sesakit itu. Jadi kayak ada apa ya di sini tuh kayak ada yang sakit, kayak kita itu ketidak apa gini rasanya kok kayak sakit banget. Deket gitu. banget sama bapak. Kalau deketnya sih ya nggak terlalu itu banget ya, karena tipikal bapakku itu kan tipikal orang yang kayak diem, paling kalau ada acara kalau ada urusan apa atau ada something yang memang kayak harus diomongin gitu bapakku. Jadi meskipun aku tidak begitu yang terlalu deket banget sedekat aku sama makku gitu, tapi aku tuh karena apa-apa gini loh Ce, kayak misalkan nih aku punya sesuatu gitu kan, atau aku dapat rezeki sesuatu sebelum, terutama kayak misalkan lagi pulang kerja. Yang aku tanyain dulu pertama kali ke emakku itu, karena aku manggilnya Pak toh, Pak sudah makan gitu. Ya aku pastikan dia tuh bener-bener makan yang enak gitu, sama dengan yang kayak aku makan kayak gitu. Ih. Harus benar-benar dijaga moodnya ya. Iya harus dong. Ya orang nggak tahu, apalagi waktu itu kan kondisi rame. Ketika kondisi rame itu kan kayak apa ya? Lebih gampang ngebangun mood. Betul. Jadi beda lagi kalau misalkan udah sepi, baru dia kerasa ya Allah iya ya pala tado deh ya. Aduh pala tado gitu Ci. Kalau yang enggak, kalau misalkan lagi rame-ramenya tuh masih gak kerasa ya, joget-joget aja. Mungkin orang pandangannya waktu itu aku nggak tahu lah ya. Ketika ngeliat kayak di sosmed gitu kan, waktu itu aku happy banget, joget-joget apa segala macem ya harus, karena memang ngebangun moodnya dari orang-orang yang hadir orang membayar juga, itu kan, gitu. membayar itunya gitu loh. Orang nggak mau tahu lah. Terus jagain moodnya biar maksudnya tetap oke Stand nih, on ya. stand on gitu. Itu gimana tuh? Kalau salah satu, aku tuh paling excited ketika aku ngelihat banyak orang, ketemu banyak orang. Ketika gitu ya. banyak orang. Iya, jadi kayak kemarin itu yang kayak ngerasa kehilangan atau rasa sadnya aku begitu ya waktu itu gak terlalu kerasa adalah ketika berada dan melebur ke banyak Dengan orang-orang. Harus nih aku harus. Jadi- ini nih panggungku, aku harus berikan yang terbaik. Kalau yang sudah nge-hire aku, mereka pengen kita tuh tampil maksimal. Ya udah, masalahku ya aku tinggal dulu gitu. Tapi memang ada yang bilang orang kalau lagi sedih jangan sendirian. Yes. Iya. Betul. Iya kan? Gitu ya? Jadi emang kita harus kumpul dengan seseorang yang bisa menjadi support system buat kita biar moodnya balik lagi, sedihnya nggak berlarut-larut. Sedih boleh, tapi nggak boleh kelamaan, gitu kan? So much Yes, go on true. seperti kata Yes. kamu ya kan. Terus untuk bagi waktunya tuh, Antara keluarga. MC, Bang, kan? Gimana tuh bagi waktunya? MC, bang, keluarga gitu ya. Kalau misalkan orang jadi aku mungkin aduh, gak semua orang ya bisa Betul. itu ya. Kayaknya orang liatnya Mega enak ya, Mega Enak enak ya, gitu ya. kan. Tapi kan nggak semua. Gak semua lah, pasti ada. Aku ada selalu sesuatu ingat yang omongan miss. Mega tuh, ya Ce, memang hidup itu sawang sinawang, ya kan? Dia selalu bilang kayak gitu. Curhat tiba-tiba udah nyaman Ce. Tapi nggak juga mau gitu kan, iya toh. Gimana? Kalau ngebagi waktunya sih, untungnya kan job kayak MC-nya MC-nya itu fleksibel sebenarnya ya. Kan yang wajib itu adalah Di bankernya itu? Di bankernya. Cuma kan untungnya di banker itu juga fleksibel nih, karena aku kan kebanyakan Oh, mostly bagian aku di kredit. bagian luar. Ya melipir lah dikit-dikit kalau ada job. Disensor nggak apa-apa, 1 jam 2 jam Bener, gitu kan, bener, 1 jam 2 jam. Karena memang tugasku adalah di bagian luar. Justru kalau misalkan aku stay terus di kantor, itu jadi tanda tanya. Kamu tuh produktif gak sih gitu pasti sama perusahaan. Selama aku masih bisa produktif antara pekerjaan wajibku dengan set jobku, why not gitu. Tapi nggak tahu deh ke depannya kayak gimana. Suami komplain Ya nggak? Dengan Untungnya untungnya itu ya. Aku dapat suami yang memang bener-bener sabar Ngerti. banget dan ngerti banget, karena memang dari awal sebelum aku married
Dan ini mungkin bisa jadi apa ya, kayak pedoman gitu mungkin para single-single yang ada di luar sana begitu, benar-benar harus nekanin ke calon pasangan masing-masing. Kalau misalkan kamu punya passion di dunia passion, kan misalkan aku nge-MC, memang dari sebelum aku nge-MC, sebelum aku nikah, aku tuh sudah terjun di dunia per MC ya. Aku udah bilang, one day aku tuh nggak mau stop di sini. Selama aku masih nyaman, aku mau tetap di sini ya. Aku mau bantuin kamu untuk cari nafkah kayak gitu. Ingat Besti, cicilan Shopee Paylater tidak ditanggung teman, tidak ditanggung tetangga. Jadi kita harus bekerja keras. Betul. Ada nggak sih momen atau sesuatu hal yang disesali karena kerjaan antara bank sama nge-MC gitu? Ada nggak sih kadang ada, wih miss momen nih aku sama kayak gitu? Kalau ditanya itu, jangan ditanya lagi Cek kalau kayak gitu. Aku tuh kayak misalkan waktu ya sama anakku. Sebenarnya kalau kayak waktu sama anakku itu sih yang bikin aku yang, duh bener-bener nih aku harus nyediain waktu buat anakku. Sekarang udah mulai berani untuk kayak gitu. Kalau dulu kan kayaknya kerja gitu. Aku kasihan gitu kadang sama anakku gitu kan yang di masa-masa yang dia tuh kayak main sama mamanya, sama papanya. Ini nih mama papanya nih pada sibuk kerja semua gitu kan. Tapi kan yakin ya nak ya, mama sama papa itu kerja ini buat kebahagiaan dari kamu ya kan. Ingat Besti, mau jalan-jalan kita pakai duit ya. Duitnya nggak mungkin minta sama tetangga. Betul. Anak komplain gak sih sama semua kesibukan kamu? Sebenarnya bukan kayak komplain gitu sih, cuman kayak misalkan yang bikin aku jelek banget itu adalah ketika anakku tuh, aku pamit nih, misalkan karena kan aku setiap mau kerja tuh harus say bye dulu sama dia, harus salim dan segala macam. Dia tuh sampai bilang, mama kerja lagi gitu loh. Padahal anak di usia umur 4 tahun ya, dia tuh dengan ininya mama, mungkin dia itu salah satu bentuk protesnya dia kali ya. Mama tuh kerja lagi gitu. Ya gimana dong? Ya jadi mewe. Gitu ya kalau sudah menjadi mama-mama gitu ya. Terus ada nggak sih ungkapan yang pengen kamu sampein sama suami? Buat suamiku ya, suamiku yang super penyabar gitu kan. Oke, kalau buat papaku tersayang ya, suami tercintaku ya, meskipun kamu itu tidak setampan, tidak segagah dan tidak sekaya Arif Dirgantara, tapi yakinlah Pap, aku tuh sayang banget sama kamu. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Terima kasih kamu sudah menerima kecerewetan dan keriuhan aku. Pokoknya I love you so much, Papa. Kalau untuk anak gimana? Kalau buat Reshaka, mungkin nanti Reshaka bisa lihat ini ya. Nanti kalau sudah besar lihat ini ya, Re. Iya, nggak apa-apa. Nanti juga kalau misalkan udah tayang, dia udah ngerti kan, udah lihat. Aku kadang suka nangis gitu kalau malam-malam melukin dia. Kenapa? Karena aku jarang ada waktu kan sama Re itu. Jadi kayak gimana ya, Cep? Kayak ngerasa bersalah gitu kan? Jadi memang kayak sekarang tuh kan kadang tak bawa kerja gitu sama aku. Kayak misalkan aku lagi event atau aku lagi nge-MC, dia tuh tak bawa meskipun cuma sekedar kayak cuman nganterin aku doang gitu kan. Habis itu pulang, habis itu jemput aku lagi. Paling enggak waktu kebersamaannya lebih banyak gitu. Yang mau diomongin, diungkapin sama Re. Kalau Re nanti nonton ini. Shaka, nggak apa-apa ya nak. Mama tuh kerja terus, papa juga kerja terus. Mama sama papa tuh kerja buat abang, biar abang itu bisa seneng, bisa sama kayak yang lain juga gitu kan. Pokoknya I love you. Shaka, papa I love you. Oke, biar ceria lagi. Oke, aku gampang kok, aku gampang membangun mood abis nangis. Karena jujur Li, kalau kayak gini tuh kayak bukan mega banget. Cuman aku baru di sini loh bisa nangis kayak gini. Hanya di Purple Show ya guys ya. Kalian bisa melihat sisi lain dari Mega Modi. Yang kamu lihat di sosial media, dia hahaha hihi, dia ketawa-ketawa gitu kan kayak nggak punya beban. Nah di sini kalian harus lihat sisi lain dari Mega Modi. Oke, sekarang kita coba untuk the game time. Oke, aku punya pertanyaan buat Mega, di mana Mega wajib menjawab cepat. Oke. Pertanyaannya sedikit, jawab cepat Mega Modi. Siap.
1. Bang atau MC? MC. Formal non formal? Non formal. Dibohongin ngebohongin? Dibohongin. Suami, anak? Dua-duanya. Yo, suruh milih suami anak dua-duanya dong. Gimana? Yang bikin pertanyaan tuh siapa? Suruh milih dua-duanya, gila. Aap, ini gimana sih? Iya, suruh milih, aku dorong mecan. Pertanyaanmu merusak rumah tangga orang. Oh ya, suruh milih laki suana, ya milih dua-duanya, aku dorong geng. Lanjut, mencintai dicintai, Mencintai, dinafkahi menafkahi, dinafkahi, sosial sosialita, sosial, dilayani melayani, melayani, keluarga pekerjaan, keluarga, selingkuh diselingkuhi. diselingkuhi. Ya kan aku kalau misalkan kong langkong ya Ya, Cek, kong kalau kata langkong, orang Madura kong kong langkong. Naudzubillah, pas misalkan aku diselingkuhin kan bukan namaku yang jelek, namanya dia dong yang jelek. Tapi Terus apa Papa menyelingkuhi? tidak boleh, tidak boleh. Melarang namun ini ngangko Pak. Dak gampang nyari nebilingan kok pakai tarat tim, insya Allah kok memaslahatkan rumah tangga dan keuangan. DTS kali ini banyak sekali ketawa, banyak sekali warna, ada sedih-sedihnya juga. Kalian bisa lihat sisi lain dari seorang Mega Moody yang tapi ternyata ya, makasih banyak buat Mega. Thank you Cie, aku sudah diundang di Diamond Enterprise Indo guys. Jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan share. Jangan lupa ya.